Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Karimatus Sulfa, NIM 2019394. Dan saya Balkis Duprila Milani Putri Winora, NIM 2019408. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap harta benda. Adapun definisi dari kejahatan harta benda yaitu, kejahatan sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berat maupun ancaman hukuman yang dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan harta benda merupakan segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan berupa benda. Jadi dapat kita simpulkan bahwa definisi dari kejahatan terhadap harta benda yaitu suatu penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum. Selanjutnya, di sini terdapat macam-macam jenis tindak pidana. Macam-macam jenis tindak pidana sendiri ada 7, yaitu pencurian, penggelapan, penadahan, pemalsuan, pemerasan, dan pengancaman, penghancuran, dan pengerusakan. Unsur-unsur tindak pidana dari kejahatan terhadap harta benda kami kategorikan menjadi 2, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, di mana unsur subjektif meliputi kesalahan maupun melawan hukum, dan unsur objektif meliputi perbuatan material, benda atau barang, keadaan, upaya yang digunakan, serta akibat konstitutif. Pencurian atau distal dapat diartikan sebagai mengambil barang orang lain untuk memilikinya. Nah, pasal 362, seperti yang tertera di layar gambar sendiri, bahwa pasal 362 pencurian merupakan pencurian dalam bentuk pencurian pokok. Di sini syarat dapat digunakannya pasal ini apabila pelaku memenuhi unsur-unsur yang ada, yaitu unsur subjektif dan juga unsur objektif, di mana unsur subjektifnya yaitu dengan maksud untuk dimiliki dan secara melawan hukum, sedangkan untuk unsur objektif yaitu mengambil barang sesuatu baik seluruhnya ataupun sebagian. Adapun di sini saya menyertakan contoh kasus. Selanjutnya, pasal 363. Pasal 363 sendiri merupakan pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Di sini syarat dapat diterapkannya pasal 363 untuk menjerat seseorang yang melakukan aksi pencurian, yaitu apabila ia memenuhi keadaan-keadaan yang telah disebutkan, yaitu meliputi unsur-unsur yang memberatkan, seperti pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, dan juga pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, ataupun pakaian dan jabatan palsu. Contoh kasus dari pasal 363. Selanjutnya, pasal 364. Pasal 364 di sini merupakan pencurian dalam bentuk pencurian ringan. Syarat dapat digunakannya pencurian ini apabila tidak dilakukan dalam rumah, tempat kediaman, tidak dilakukan di atas sebuah perkarangan tertutup, yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, serta nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp250. Dan untuk sekarang, nilai dari benda ditentukan sesuai dengan kelayakan dan kepantasan pada waktu tersebut.
Selanjutnya pasal 365. Pasal 365 sendiri di sini dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, di mana pasal 365 di sini termasuk unsur-unsur yang memberatkan, yaitu disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan. Syarat dapat digunakannya pasal ini apabila seseorang atau pelaku yang melakukan aksi pencurian tersebut melakukan aksi pencuriannya disertai dengan kekerasan. Nah, menurut Profesor Simons, kekerasan itu tidak saja merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian. Pasal 366. Di sini pada pasal 36 merupakan pasal yang menyebutkan tentang pemidanaan berdasarkan pasal 362, 363, dan 365, di mana di sini pasal 366 memiliki sanksi pidana, yaitu dapat dijatuhkannya pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai dengan 4. Selanjutnya pasal 367. Pasal 367 di sini diartikan sebagai pencurian dalam keluarga. Nah, di mana di sini pelaku pencuri harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 367. Pasal 367 sendiri menyebutkan bahwa pada ayat 1 menyebutkan bahwa jika pelaku atau salah satu dari pelaku kejahatan merupakan suami atau istri dan tidak diadakannya, di sini mengatakan bahwa apabila pelaku kejahatan tersebut, baik suami ataupun istri dari orang yang melakukan kejahatan, harta kekayaannya tidak terpisah. Sedangkan pada ayat 2 menyebutkan jika suami atau istri yang harta kekayaannya terpisah ataupun terpisah meja dan ranjang dapat dituntut apabila ia melakukan pidana, melakukan aksi pencurian. Contoh kasus dari pasal 367. Selanjutnya, penggelapan. Penggelapan sendiri terdapat pada pasal 372 sampai dengan pasal 377. Penggelapan atau verdustering dapat diartikan sebagai memiliki barang yang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. Nah, pasal 372. Pasal 372 merupakan penggelapan dalam bentuk pokok, di mana syarat dikenakannya seseorang akan pasal 372 apabila ia dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Nah, pasal 372 di sini menyebutkan bahwa barang yang berada pada tangan pelaku bukan merupakan barang dari hasil kejahatan. Hal ini berarti barang tersebut dapat berupa barang yang dititipkan ataupun barang yang disewa oleh seseorang. Pasal 373. Pasal 373 merupakan penggelapan dalam bentuk ringan. Unsur-unsurnya sendiri yaitu objek bendanya yaitu bukan ternak. Selanjutnya, nilai atau harga tidak sampai Rp250. Selanjutnya, bukan merupakan penggelapan dalam bentuk berat. Selanjutnya, 374. Pasal 374 merupakan penggelapan yaitu dalam bentuk diperberat. Di sini, pada pasal 374 menyebutkan syarat-syarat di mana seseorang dapat dikenakan pasal 374, yaitu pertama, apabila pelaku memiliki hubungan buruh dan majikan. Yang kedua, apabila pelaku memiliki hubungan berdasarkan pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, apabila pelaku memiliki hubungan di mana si pelaku dapat mendapatkan upah tersebut. Contoh kasus dari pasal 374. Selanjutnya, 375. Pada pasal 375 merupakan penggelapan yang dilakukan oleh wali dan lain-lain. Syarat seseorang dapat dikenakan pasal 375 apabila seseorang merupakan kurator atau seseorang yang dititipkan untuk menyimpan barang tersebut,
atau dapat merupakan pengurus lembaga sosial atau yayasan. Pasal 376. Pada pasal 376 merupakan penggelapan dalam bentuk keluarga. Pasal 377. Pada pasal 377 yaitu merupakan pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang terdapat pada pasal 372, 374, 375. Nah, di sini hakim dapat memerintahkan untuk mencabut hak-hak berdasarkan pada pasal 35 nomor 1 sampai dengan 4. Selanjutnya, penadahan. Penadahan sendiri dapat diartikan sebagai menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Penadahan sendiri terdapat pada pasal 480 sampai dengan pasal 482. Pada pasal 480 menyebutkan bahwa seseorang yang diancam dengan kasus penadahan apabila ia membeli atau menyewa, menukar, ataupun menerima gadai, di mana ia tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka ia termasuk melakukan aksi penadahan. Di sini syaratnya apabila seorang pelaku tersebut telah mengetahui bahwa barang yang ia beli ataupun ia sewakan merupakan barang perolehan dari hasil kejahatan. Contoh kasus dari pasal 480. Selanjutnya pada pasal 481. Pasal 481 ini syarat diterapkannya yaitu apabila seseorang ini telah menjadikan aksi penadahannya ini sebagai sebuah kebiasaan. Nah, di mana di sini dapat diartikan bahwa bisa saja pelaku dari aksi penadahan ini telah memiliki catatan kriminal berupa aksi yang sama, yaitu ia juga melakukan aksi penadahan. Selanjutnya, pasal 482. Seperti yang diterangkan dalam pasal 482, yaitu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 diancam dengan penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900, jika kejahatan dari mana benda tersebut diperoleh adalah salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364, 373, dan 379. Selanjutnya pemalsuan. Pemalsuan diatur dalam pasal 236 sampai 276. Next. Pasal 263 mengatur barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. Diancam dengan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pasal 2 ayat 2 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pasal ini digunakan apabila pemalsuan surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu itu yang dapat menimbulkan kerugian. Next. Ini contoh kasus. Next. Pasal 264, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap pertama, akta-akta otentik, 2 surat hutang atau sertifikat hutang, 3 surat zero atau hutang atau sertifikat zero atau hutang, 4 talon tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, surat kredit atau surat dagang. Selanjutnya, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Next. Pasal 266 digunakan apabila ada yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik
dan menimbulkan kerugian. Next, pasal 267, apabila seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan. Ayat 3, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Next. Pasal 268, barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang atau ada atau tidak suatu penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu. Next. Contoh kasusnya. Next. Pasal 269. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan. Next. Pasal 270, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan, atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia. Ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain untuk memakai surat itu. Next. Pasal 271, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beli surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu. Next. Pasal 274, barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah dengan hak milik atau hak lainnya atas suatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaiannya, atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Next. Pasal 275. Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 nomor 2-5 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas. Next. Dalam hal pembinaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 263 sampai 268 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4. Next. Selanjutnya, pemerasan dan pengancaman diatur pada pasal 368 sampai 371. Next.
Pasal 368, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Next. Berikut contoh kasusnya. Next. Pasal 369. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman atau membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, dengan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Next. Selanjutnya, pasal 371 dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4. Next. Yang selanjutnya, penghancuran dan pengerusakan terdapat pada pasal 406 sampai 412. Next. Pasal 406, barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai, atau menghilangkan suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Ayat 2, dijatuhkan pidana yang sama, dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat dipergunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Next. Contoh kasusnya. Next. Pasal 407, perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda dengan paling banyak Rp250. Ayat 2, jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Next. Pasal 408, barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, tram, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan untuk membendung, membagi atau menyalurkan air, saluran gas, air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Next. Selanjutnya, pasal 409. Barang siapa yang karena kesalahan atau kealpaan menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan, atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.500. Next. Pasal 410. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Next. Ketentuan pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Next. Pasal 412. Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah 1/3 kecuali dalam hal yang dirumuskan dalam pasal 407 ayat pertama. Terima kasih, itulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.